Cukup 5 bidang studi untuk menyiapkan masa depan anak. Kok bisa? Kita akan bahas dalam video ini. Tapi sebelumnya, kenalkan, saya Coach Beva. Dan saya Coach Arif. Kami dari Tafa Institute. Siap mendampingi ayah bunda untuk diskusi mempersiapkan masa depan anak sejak dini. Nah begitu Coach Arif, pelajaran yang belasan atau bahkan lebih dari 20 kita peras, cukup 5 saja. Hanya 5? Hanya 5. Oke, selama ini kita melihat bahwa anak-anak jadi tidak fokus karena pelajaran terlalu banyak, dituntut untuk bisa di semua mata pelajaran, dan akhirnya mereka juga gagal melihat big picture, gimana mata pelajaran yang satu terhubung dengan mata pelajaran yang lain, membentuk apa semua itu, mereka gagal melihatnya. Nah, kita tinggalkan saja yang belasan itu, cukup 5 saja. Ini hasil kajian kita di Tafa Institute selama bertahun-tahun ya. Yep. Mau tahu yang 5 itu, Coach Arif? Sangat sulit. Penasaran. Pasti ayah bunda juga penasaran ya. Yep. Baik, saya sebutkan. Yang pertama adalah pendampingan arah masa depan atau life planning. Yang kedua adalah adab dan kepeloporan. Yang ketiga, bahasa Inggris. Yang keempat, matematika. Dan yang kelima, sains tematik. Nah, nanti harus jelaskan apa itu sains tematik. Dan karena kita terinspirasi dari Al-Quran, kita beri nama ini sains tematik Qurani. Itu listnya, Coach Arif. Oke. Tadi itu yang pertama arah ya, tadi life pendampingan arah masa depan atau life planning. Yang kedua berbicara tentang adab dan kepeloporan. Yang kedua adab dan kepeloporan. Yang ketiga bahasa Inggris. Keempat sains. Yang keempat matematika. Matematika ya, matematika. Baru yang kelima sains tematik Qurani. Oh. Cukup 5 aja. Cukup 5 saja untuk menyiapkan anak kita ke masa depan. Oke, ini hal baru ya. Baru. Mungkin beberapa yang kita sebutkan tadi ada irisannya dengan yang ada di sekolah. Yep. Ada yang sedikit sekali irisannya atau bahkan tidak ada. Misalkan yang pertama, pendampingan arah masa depan atau life planning. Mungkin sekilas ini mirip dengan BK di sekolah, tapi dalam kenyataannya enggak. Karena BK di sekolah akhirnya hanya terfokus pada 2 fungsi aja ya, yang kita di umumnya sekolah. Hanya terfokus pada 2 fungsi saja, yaitu menangani siswa bermasalah, dan kedua, administrasi pendaftaran siswa-siswa ke perguruan tinggi khususnya di jalur SNBP. Hanya sedikit sekolah yang memberdayakan guru BK sehingga guru BK ini betul-betul menyiapkan anak, merencanakan masa depan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita bahas dulu singkat-singkat dulu ya, Coach Arif ya. Karena kalau untuk membahasnya lebih lengkap, ayah bunda, kita perlu waktu yang panjang. Nanti kita bahas di video-video berikutnya. Yang kedua, adab dan kepeloporan. Kenapa ini disatukan adab dan kepeloporan? Kita jelaskan singkat di sini. Yang pertama yang harus kita jelaskan di sini, adab ini sebetulnya adalah yang biasa kita bahas di sekolah-sekolah atau dalam pendidikan karakter, biasanya hanya puncak gunung es dari keseluruhan gunung es yang 90%-nya terbenam di dalam air. Hanya permukaan saja berarti ya? Hanya permukaan aja. Jadi kalau kita di sekolah mengharuskan siswa harus sopan santun kepada guru, apakah itu dengan salim, dengan tunduk, dengan dan sebagainya, itu bisa berbeda-beda. Kalau hanya itu saja yang ditekankan kepada siswa, dan kalau melanggar dihukum, maka ini kita baru bicara permukaan aja. Apa bahayanya kalau hanya permukaan? Ketika mereka tidak di sekolah, bisa jadi mereka sudah tidak melaksanakan lagi, sudah tidak merasa terikat lagi dengan itu. Kembali lagi ke aslinya. Oke. Nah, nanti kita dalam pembahasan khusus tentang adab dan kepeloporan akan menggali lapis kedua yang harus ada. Kita sebut ini lapis kedua, ini lapis akhlak. Nah, ketika sudah sampai ke lapis akhlak, itu akan lebih permanen karena anak paham kenapa dia harus melakukan sebuah tata krama. Bahkan nanti lapis ketiganya ini yang lebih wow lagi, ini dibawa sampai ranah worldview atau akidah. Nah, ini yang akan membuat sebuah adab itu permanen dimanapun dia berada, apapun kondisinya. Jadi anak lebih punya prinsip ya, kalau misalnya. Punya prinsip, itu yang harus kita tekankan ya. Kesalahan selama ini di sekolah-sekolah adalah membuat aturan, mengharuskan siswa mentaatinya, kemudian memberikan sanksi kepada yang melanggar. Itu saja. Tapi tidak sampai ke lapis kedua tadi ya,
why anak-anak harus melakukan itu. Nah ini yang mungkin nanti kita bedah di video berikutnya. Ini bakalan lebih panjang lagi ya. Apalagi bagian adab dan kebudayaan bagian keduanya nih, kepeloporan, itu jauh lebih panjang lagi ceritanya. Sederhananya sih, anak tidak boleh hanya sampai pada kesolehan pribadi, tapi harus pada kesolehan sosial. Dia harus bermanfaat bagi sesama. Sederhananya begitu. Tapi panjangnya nanti kita bahas di video-video berikutnya. Menarik sekali nih, Coach. Ya. Yang ketiga, apa tadi coba Coach Arif masih ingat? Bahasa. Bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini mutlak diperlukan kalau kita ingin membuka lebih luas lagi peluang anak-anak kita, baik studi maupun karir, begitu lah, Ayah Bunda dan Coach Arif. Ketika bahasa Inggris penguasaannya baik, nah kita pakai standar internasional di sini. Jadi kita tidak pakai nilai sekolah, kita pakai standar internasional. Kalau dalam standar internasional untuk bahasa Inggris itu ada dua, satu yang disebut CEFR, nanti kita jelaskan di video berikutnya. Ini ada level A1, A2, B1, B2, C1, C2, dan asesmennya bisa dilakukan gratis, banyak di internet bisa dicari. Yang keduanya, yang untuk tujuan akademik khusus itu biasanya TOEFL atau IELTS. Oke. Itu kan yang lebih lumrah ya. Ya. TOEFL, IELTS yang mau apply beasiswa di luar negeri kan pakai itu ya. Betul. Dan bahasa Inggris ini tidak bisa disiapkan serta-merta dadakan gitu ya. Kayak tahu bulat. Nah, nggak bisa seperti tahu bulat. Iya. Semakin dini kita menyiapkan, maka semakin bagus hasilnya. Oke. Mungkin kalau hasil sekolah secara umum kita sendiri adalah mungkin pelaku ya, atau pernah menjadi siswa belajar 6 tahun plus bahasa Inggris di SMP, SMA, di kuliah kita belajar bahasa Inggris. Saya juga begitu, nilai saya bagus Coach Arif. Tapi ketika pertama kali saya bertemu dengan orang asing, susah banget kata-kata keluar dari mulut saya. Terasa kaku gitu ya. Terasa kaku gitu, susah banget itu komunikasi. Apa yang salah ini? Saya yakin Coach Arif juga merasakan hal yang sama, mungkin Ayah Bunda juga merasakan hal yang sama, karena memang ada yang salah dalam metode pembelajaran bahasa Inggris kita. Harusnya kalau bahasa Inggris itu dari awal sudah menekankan keaktifan berkomunikasi, mungkin dalam hitungan bulan juga anak-anak kita sudah akan percaya diri berkomunikasi dengan orang asing. Pernah lihat nggak video viralnya? Tukang tahu bulat lancar ngobrol bahasa Inggris sama turis. Yang di Bali bukan? Di Bali, betul. Oh, itu menarik sih. Iya. Dia terus ya. Iya, keren itu, percaya diri banget dia. Ya. Nah, jadi itu yang mau kita perbaiki dari bahasa Inggris. Ya, standar internasional lebih dini dan hasilnya harus langsung terlihat. Tinggalkan cara sekolah, gunakan cara-cara yang lebih, metode yang lebih efektif. Nah, ini kita bahas itu. Apa saja metode yang lebih efektif. Oke, shall we carry on to the next pillar? Of course. Oke, menarik ya. Iya, iya. Yang keempat nih. Yang keempat. Nah, yang keempat kan adalah matematik. Nah, saya kira ini difahami banget bahwa matematik itu perlu, tapi yang harus jadi catatan, matematik itu arah kita bukan keterampilan berhitung. Selama ini fokus kita mungkin salah, bahwa kalau anak belajar matematika yang dituntut adalah keterampilan dia berhitung. Padahal matematika itu harus kita posisikan sebagai tools untuk mengasah penalaran, logika, dan kemampuan problem solving anak. Itu yang lebih penting. Dan hasil belajar selama ini di Indonesia kita tahu sendiri, belakangan ini banyak sekali yang viral, bahwa anak SMA, anak SMP ternyata diberi soal yang standar SD, banyak yang nggak bisa. Ya, itu FYP terus juga. Kira-kira akar masalahnya apa tuh Kang Arif? Coach Arif? Ya, pertama mungkin dari sisi pendalaman pemahamannya. Ya. Jadi gak tuntas. Nah, itu dia, betul. Kuncinya ketuntasan. Yang seharusnya tuntas di SD kelas 3, yang harusnya tuntas di SD kelas 6, dibiarkan tidak tuntas. Atau dipaksa tuntas. Dipaksa ini nilai rapotnya ditulis lolos KKM, padahal belum. Nah, rezim pendidikan kita kan ya terus terang, sifatnya lebih birokrasi administratif. Jadi angka di rapot jauh lebih penting daripada skill beneran dari anak itu. Ya otomatis matematika itu betul-betul anak tangga demi anak tangga yang harus dilewati. Punya korelasi banget. Iya, jadi dia tidak bisa ngerjakan soal SMA kalau yang SMP-nya nggak dia kuasai. Yang SMP tidak bisa dia kerjakan kalau ketuntasan SD-nya juga nggak tercapai. Jadi itu apa namanya terus terbawa sampai ke usia SMA. Spoiler metodenya kayak gimana nih kita ngatasi? Nah,
Matematika itu skill. Oke. Matematika itu skill. Bayangkan matematika itu seperti kita mengajari anak kita berenang. Apakah Coach Arief bisa memastikan anaknya bisa berenang kalau cuma duduk di kelas menerima teori matematika, menerima teori berenang. Ya. Begini cara berenang, ini gaya dada, ini gaya punggung. Jawab soal 100, lemparkan ke kolam renang. Bisa berenang nggak? Yakin nggak? Nggak bisa. Matematika itu skill. Skill itu berarti harus latihan, harus drill. Drill itu bertahap anak tangganya. Ingat, ini anak tangganya salah bisa membunuh motivasi anak. Jadi Kalau kita kasih anak soal yang bertahap dari yang paling mudah, sedikit naik kesulitannya, dan anak merasa bisa setiap kali dia mengerjakan, motivasinya akan muncul. Tapi kalau anak dikasih soal secara acak, langsung soal susah, soal sulit, soal super sulit, anak langsung stres, frustasi, dan merasa, aduh aku matematika mah nggak bisa. Gitu. Itu yang terjadi. Yep. Nah, jadi matematika itu salah satu skill kita ya, bahwa metodenya anak harus dibuat merasa bisa. Percaya diri. Percaya diri, karena tidak ada anak yang bodoh gitu ya. Hanya ada anak yang perlu waktu lebih lama dari yang lain gitu ya. Dan soal kedalaman nanti juga akan berbeda-beda tiap anak. Kita akan bahas ini nanti. Nah, yang terakhir sains, tematik. Nah, mungkin ayah bunda bertanya, itu pelajaran sekian belas kok jadi mendadak hilang? Sebetulnya ini kita integrasikan dalam pembelajaran yang kita sebut sains tematik. Nah, tematik itu adalah kita tidak memisahkan bidang studi. Fisika, kalau di sekolah kita belajar bidang studi secara terpisah. Fisika, kimia, biologi, ekonomi, misalkan sejarah, itu dibahas terpisah. Padahal dalam kenyataan kehidupan kita tidak pernah menggunakan bidang-bidang itu secara terpisah. Selalu semuanya terintegrasi, saling terkait satu sama lain. Misalkan saja begini ya, Coach Arief, kita bahas satu tema tentang hujan. Nah, kenapa kita namakan juga ini sains tematik Qurani? Karena memang tadi terinspirasi dari Al-Quran. Al-Quran adalah banyak sekali mengajak kita untuk mentafakuri alam. Dan gayanya tematik. Nih, dari satu contoh fenomena seperti hujan, itu dibahaslah semua aspek yang terkait dengan hujan. Apakah itu peristiwa air menjadi awan, awan yang tertiup angin, hujan yang turun, hujan yang menghidupkan tanah yang mati, dari sana tumbuhlah berbagai tumbuhan, hewan-hewan bisa makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sebetulnya dari hujan kita membahas banyak hal, membahas fisikanya, penguapan, pengembunan, kita membahas kimianya, bagaimana komposisi air hujan disebut air yang bersih, kemudian kita membahas pertanian, kita membahas peternakan, dan otomatis membahas ekonomi, gitu ya, bahkan sejarah, bagaimana umat-umat terdahulu juga bisa makmur karena air. Itu contoh sekilas bahwa dalam prakteknya kita tidak pernah membahas sesuatu dengan memisah-misahkan bidang studi. Itu yang kita sebut tematik. Nah, karenanya semuanya bisa diterangkumkan di bidang studi yang kelima ini, tapi secara tematik. Artinya anak jadi melihat bagaimana keterkaitan satu bidang studi dengan bidang studi lain dalam kenyataan kehidupan. Sebab belajar itu harus meaningful. Anak harus memahami untuk apa dia belajar ini. Kenapa saya harus belajar misalkan sifat-sifat zat, penguapan, pengembunan. Di sini dia akan lihat. Dan anak bisa langsung praktek ya. Bahkan anak bisa harus belajar tentang sains dan kehidupan. Ini sebagai catatan dulu. Yang disebut sains di sini bukan hanya natural science ya, tapi natural sciences dan social sciences. Jadi ekonomi, sosiologi gitu ya, sejarah itu termasuk bahan bahasan di sini. Nah, jadi ini harus dipelajari dengan interaksi langsung dengan objeknya. Jadi kalau misalkan kita sedang membahas air, dari mana air yang datang ke rumah kita? Oh, dari PDAM atau PAM ya. Kita datangi PAM-nya. Mereka dapat air dari mana sih? Diprosesnya seperti apa sih? Mereka harus tahu itu. Gitu ya. Kalau kita sedang bicara sejarah umat terdahulu misalkan ya. Ya kalau umat terdahulunya umat yang dekat dengan
lokasi kita bisa kunjungi. Kita bisa datangi museum, kita bisa. Dan sejarah ini ya, walaupun dia social sciences dengan nanti natural sciences itu tidak pernah terpisahkan pada dasarnya. Terintegrasi dengan baik. Terintegrasi. Karena kita tidak bisa memahami hari ini kalau kita tidak memahami masa lalu. Ah, gitu. Oh, kayaknya udah kepanjangan ini ya ayah bundanya, padahal maksud kita baru men-spill dulu yang 5 ini. Nanti di video berikutnya baru kita bicara lebih detail, lebih panjang lebar, satu persatunya. Ya, saya pikir sih ini penting ya. Ya. Karena bagi saya sebagai orang tua, pemahaman 5 pilar ini ya menjadi satu hal yang sangat berharga. Dan ini out of the box kalau menurut saya, anti mainstream. Ya, saya sepakat. Nanti terakhir mungkin ini sebelum kita akhiri ya, Coach Arif, bagaimana melaksanakan 5 pilar ini dalam prakteknya. Oke, ini Coach Arif ini salah seorang pegiat PKBM ya, ayah bunda, jadi ranah pendidikan non formal ya. Betul. Nah, pendidikan itu kalau kita bagikan menjadi pendidikan formal itu yang ada di sekolah resmi ya. Pada umumnya ya. Pada umumnya, yang kedua non formal seperti PKBM ini, dan ada informal misalkan seperti homeschooling, pesantren dan lain-lain ya. Memang betul 5 pilar ini kalau kita peras semua bidang studi hanya 5 ini paling leluasa dilaksanakan ketika kita ada di jalur informal atau non formal. Tapi bukan berarti bahwa di sekolah formal tidak bisa dilaksanakan. Ada caranya, ada strateginya, dan itu bisa kita bahas dalam video berikut. Biar ayah bunda penasaran. Sama penasaran saja. Iya. Oke, ya kita tunggu nih ya untuk pembahasan lebih mendalam dari 5 pilar ini dari Coach Bepa. Oke. Dengan senang hati saya ingin berbagi dengan ayah bunda. Yuk kita perbaiki pendidikan anak-anak kita ke depan. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu. Oke, sampai jumpa ayah bunda. Dadah.